Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Sebenarnya capek ya bicara soal korupsi. Korupsi lagi. Seolah-olah nggak ada habisnya. Ya, para koruptor ini nggak ada kapok-kapoknya, walaupun KPK, polisi, kejaksaan telah banyak mengungkap dan melakukan penangkapan, terutama KPK ya. Telah banyak yang ditangkap kasus-kasus korupsi dari mulai bupati, gubernur, pejabat, bahkan menteri tertangkap korupsi. Dan yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya belum lama ini nih, yang cukup menyentak masyarakat tapi belakangan agak tenggelam jadinya ya. Karena akhirnya beberapa kasus yang mencuat seperti kasus tewasnya Brigadir J dan Biorka ini kelihatannya koruptor yang 25 atau berapa, 23 atau 25 koruptor ya diberikan bebas bersyarat. Wah, luar biasa. Ironisnya lagi ada beberapa koruptor, napi koruptor yang dibebaskan bersyarat ini seolah-olah kayaknya baru kemarin itu sidangnya gitu ya. Kok sudah dibebaskan gitu. Ini ada apa ini di sini? Ini kan masyarakat seolah menjadi, wah kalau begini efek jerahnya di mana? Gitu kan. Ada seorang napi koruptor yang belum lama menjalani sidang, divonis yang harusnya misalnya 10 tahun karena dalam prosesnya dapat remisi ya. Nah ini nih soal remisi. Remisi itu katanya diberikan karena kelakuan baik, berkelakuan baik. Ini dikasih kelakuan baiknya para koruptor gimana ya cara menilainya ya. Kecuali ketika berkelakuan baiknya itu dia bagi-bagi duit koruptornya itu atau korupsinya itu ke masyarakat gitu ya, ke pemulung, tukang beca gitu ya. Tapi mau nggak ya dikasih uang hasil korupsi? Kalau saya sih kalau dia nggak tahu itu duitnya korupsi mungkin mau ya, tapi kalau tahu enggak, jangan. Karena itu bukan hak milik saya. Ya elah. Nah, kembali lagi soal para napi koruptor ini yang dibebaskan. Ini sebenarnya menjadi sesuatu hal yang membuat galau bagi saya atau mungkin juga masyarakat kita ya. Kok bisa ya mereka dibebaskan seperti itu? Kalau tidak salah dulu ada deh peraturan yang menyatakan bahwa yang namanya kejahatan korupsi ini merupakan kejahatan extraordinary crime. Berarti kejahatan luar biasa. Dan sempat juga kalau tidak salah ada aturannya yang mengatur bahwa tidak boleh adanya pengecualian misalnya bebas bersyarat atau remisi gitu. Tapi kenapa sekarang ada ya? Ternyata ketika saya lihat-lihat di aturannya ya, informasinya nih, dari aturan-aturannya yang ada ini, dulu memang ada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang mengatur tentang perubahan kedua atas PP nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang pada intinya adalah mengetatkan pemberian hak-hak napi korupsi seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Nah, ada kan aturannya kan? Tapi PP 99 tahun 2012 ini akhirnya dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dengan nomor 41 tahun 2021. Sehingga dengan keputusan MK ini seolah-olah membuka ruang atau pintu yang selebar-lebarnya bagi Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 28P garing HUM garing 2021 untuk menyatakan
pasal-pasal pengetatan remisi di PP 99 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, inilah akhirnya mengapa akhirnya remisi itu dibolehkan gitu ya. Ya, tapi sebenarnya gara-gara ini kalau dicermati lebih dalam, kasihan juga ya KPK ya. Udah nangkep capek-capek, nyelidikinnya juga lama gitu ya. Bahkan sempat mungkin dibilang, KPK nggak ada kerjanya nih, nggak apa namanya, koruptor makin banyak, giliran ditangkap, ya hukumannya kecil, terus bebasnya cepat. Ini apakah bisa dikatakan ya bahwa ini salah satu hal bentuk melumpuhkan atau membunuh efektivitas kerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Nah, bisa nggak ya? Ya, apalagi tadi ketika ditangkap, diputuskan hukumannya misalnya 10 tahun, nah, ada tuh diskon-diskon. Emang mall aja, supermarket aja, swalayan aja yang diskon-diskon gitu ya. Ini para koruptor juga dapat diskon-diskon ya. Diskon atau pemotongan hukuman yang seperti saya sampaikan tadi ya. Yang dari 10 tahun tiba-tiba pas di total-total loh jalaninnya kok ternyata cuma 3 tahun, 4 tahun begitu. Nah, ini semua terjadi kalau tidak salah ingat itu ini setelah apa ya, pasca wafatnya Hakim Agung Artijo Alkostar ya, kalau tidak salah. Inilah negeri kita. Jadi kalau situasi seperti ini, apakah mungkin ya koruptor itu bisa hilang? Ya, tapi jangan sampailah gara-gara ini nanti para koruptor tenang aja, nggak masalah. Yang penting saya korupsi, duitnya banyak gitu ya. Oh iya, satu lagi, ini yang belum diterapkan nih di tanah air nih terkait dengan korupsi ini. Apa? Karena rancangan undang-undang yang untuk penyitaan atau perampasan aset negara ini juga belum masuk dalam prolegnas kalau tidak salah ya. Jadi penyitaan aset dari para koruptor ini. Jadi seolah para koruptor ini nggak apa-apalah, korupsi paling di penjara berapa, tapi yang penting kan masih ada tuh ya hasil-hasil korupsinya masih bisa lah setelah keluar gitu kan. Masih bisa untuk nyalonin lagi. Dan kenyataan loh ini, karena beberapa napi koruptor juga ada juga loh yang masih akhirnya jadi pejabat ya, atau jadi ya yang apa ya, bisa dikatakan apa ya, jadi orang-orang yang punya di posisi dalam suatu penentuan kebijakan. Ngeri ya. Dan tadi soal para koruptor yang dibebaskan atau artian dibebaskan bersyarat ya. Dibebaskan bersyarat ini ada beberapa lah ya. Saya mungkin nggak usah sebutkan karena Anda mungkin bisa membaca atau melihat-lihat lagi lah, banyak kan. Cuman saya ungkapkan atau saya katakan ini adalah betapa mirisnya gitu ya. Miris, ditangkap tapi akhirnya dibebaskan dengan hukuman yang apa ya, yang tidak seharusnya kalau saya bilang ya. Ya silakanlah menilai sendiri negara kita ini. Ya. Salam informasi, salam kepo, salam ujian berpikir, seperti jernihnya air mineral ini.